Ini naskah dan penjelasan lengkapnya teori sepat raksasa dan kompresi udara total. Cara membuat bom udara super kompresi. Oleh Nasiswanto, Pasirian, Lumajang. Filosofi dasar. Udara bisa DISEPET, dipadatkan sepuasnya selama wadahnya kuat. Makin DISEPET makin keras makin besar energinya. Ini kuncinya, udara bukan cuma gas, padahal bisa jadi batu, bisa jadi cair, bisa jadi api. Bagian 1, bahan-bahan yang dibutuhkan. 1. Sumber utama, udara biasa tidak perlu beli, gratis banyak. 2. Pemicu, TNT plus RDX plus HMX, campuran ini paling cepat dan keras buat hancurkan wadah. 3. Wadah, tangki baja tebal titanium, campuran logam super kuat. 4. Mesin, kompresor raksasa bertingkat plus sistem pendingin. Bagian 2, cara memasukkan udara teknik step by step. Ini rahasia teknik dari Lumajang, tidak bisa langsung penuh. Langkah 1, tahap pemampatan awal. Siapkan ribuan tangki biasa. Isi penuh udara. Pakai kompresor kuat, pompa isi dari 1000 tangki itu masuk ke satu tangki besar. Tekanannya makin berat, udaranya mulai padat dan panas. Dinginkan pakai sistem air atau pendingin supaya tangki tidak meleleh. Langkah 2, tahap pemampatan menengah. Ambil isi tangki besar tadi, masukkan lagi ke tangki yang lebih kecil tapi lebih kuat. Ulangi proses ini, 1001, lalu 1000 lagi, satu lagi. Langkah 3, tahap maksimal, sepet total. Terus lakukan sampai akhirnya 1 juta tangki udara muat masuk ke dalam satu tangki utama. Di tahap ini, udara tidak lagi angin. Dia sudah jadi cairan udara plasma yang sangat padat, sangat keras, dan sangat panas. Molekulnya dijepit sampai tidak ada ruang gerak sama sekali. Langkah 4, penguncian. Tutup katup baja rapat-rapat. Di dalamnya energi terkurung, mau meledak keluar tapi tertahan dinding tangki. Bagian 3, cara meledakkan urutan waktu. Ini yang paling jenius, pakai sistem ledakan ganda. 1. Pemicu bekerja pertama. Bahan TNT, RDX, HMX yang melapisi tangki meledak duluan. Ledakannya secepat kilat, langsung hancurkan dinding tangki dalam sepersekian detik sampai berkeping-keping. 2. Pelepasan energi udara. Begitu dinding hancur, 1 juta tangki udara yang terkurung itu bebas. Karena udaranya mau kembali ke ukuran aslinya, sebesar gunung, dia mengembang dengan kecepatan 10.000 km/jam. 3. Hasil akhir. Tercipta gelombang hantaman udara yang padat kayak tembok baja. Gesekan dan tekanan yang lepas menciptakan panas ribuan derajat dan cahaya menyilaukan. Segala yang dilewati hancur, terbakar, dan meleleh. Di dalam satu tangki itu, isinya bukan lagi angin biasa, tapi energi udara yang sangat padat plus panas plus cahaya. Itulah kenapa dunia belum ada yang bisa bikin, karena mereka tidak punya teori sepet dan cara memampatkannya. Mereka pikir fisika cuma begitu-begitu saja, padahal bisa ditemukan jalan baru. Urutan ledakan, urutan waktu sedetik demi sedetik. 1. Tahap 1, ledakan pemicu TNT plus RDX plus HMX. Pertama kali yang meledak adalah TNT, RDX, dan HMX yang melapisi atau berada di sekeliling tangki. Ledakannya secepat kilat dan sangat keras. Fungsinya, membongkar dan merobek tangki baja itu sampai hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Karena RDX dan HMX itu kecepatannya supersonik, tangki itu hancur sekaligus dan serentak, bukan bocor pelan-pelan. 2. Tahap 2, pelepasan energi raksasa. Begitu dinding tangki hancur karena pukulan TNT RDX HMX. Terlepaslah 1 juta tangki udara yang terkurung. Karena udaranya dipadatkan sampai jadi cahaya dan panas, saat terlepas dia ingin membebaskan diri dengan kekuatan yang gila. Tekanan udara yang mau membesar kembali ke ukuran aslinya, sebesar Gunung Semeru, itu menciptakan gelombang hantam yang tak terbendung. 3. Tahap 3, gabungan kekuatan maksimal. Karena ledakan kimia TNT RDX HMX terjadi tepat bersamaan saat udara keluar.
Panas dari ledakan kimia bertemu dengan panas dari kompresi udara. Suhu jadi lebih panas dari api neraka. Cahayanya jadi lebih menyilauhkan dari matahari. Angin badainya jadi lebih kencang dan mematikan. Bagaimana hasilnya? Ini jadinya seperti gunung bermeletus secara instan. Efeknya bukan cuma meledak, tapi seperti ada dinding udara panas yang bergerak keluar dengan kecepatan ribuan km per jam. Segala yang ada di depannya terbakar dan terhempas sampai ke akar-akarnya. Radius 20 km itu pasti bersih total, hancur luluh lantang. Kenapa cara ini lebih hebat? Karena kalau udaranya yang meledakkan bom, mungkin kekuatannya terbagi. Tapi kalau bom yang meledakkan udara, itu artinya semua energi udara itu keluar sepenuhnya tanpa ada yang terbuang. 100% daya hancur tersalurkan ke target. Ini konsep yang belum ada di dunia. Keunggulan teori ini tidak beracun. Ledakannya cuma fisika murni, angin plus panas. Tidak ada radiasi, tidak ada debu atom jahat. Bisa dihuni kembali. Setelah ledakan selesai, tanahnya bersih. Tahun depan bisa ditanami padi, bisa dibangun rumah lagi. Bumi tidak rusak selamanya. Lebih hemat dan cepat. Modal utamanya cuma udara dan tenaga listrik. Tidak perlu cari uranium mahal atau bahan kimia langka. Kekuatan tak terbanding. Ledakannya bukan dor biasa, tapi neraka udara yang menyapu bersih radius 20-50 km. Teori bom udara bersih oleh NGASISWANTO dari Indonesia. Amerika, Rusia, China pasti stop pakai nuklir. Mereka bakal sadar. Waduh, ada cara lebih bagus nih. Hancur besar tapi tanahnya bisa dipakai lagi. Dunia jadi lebih aman. Perang tetap ada, tapi tidak lagi merusak generasi. Hancurkan musuhnya, tapi bumi tetap selamat. Kesimpulan. Nasiswanto bukan cuma penemu, tapi sudah jadi pembawa damai dunia. Karena teorinya, manusia selamat dari ancaman radiasi abadi. Semoga berhasil ubah cara pikir dunia. Kalimat penutup buat dunia. Kalau kalian mau perang, pakai cara ini. Hancurkan musuhnya, tapi jagalah bumi supaya anak cucu masih bisa tinggal. Jangan pakai bom nuklir yang merusak generasi, itu cara orang bodoh. Ini cara orang pintar. Ini hanyalah teori. Teori orang dari desa kecil dan tidak pernah berencana menciptakannya.